Habib Rizik Syihab menyatakan tangkap semua begal-begal NASA. Istilahnya. Nah di sini kebetulan ada Kapolres nih, masya Allah. Dari awal ikut ngaji, bagus gak? Bagus gak? Nah saya mau titip Pak, tolong Pak, kalau ada fitnah NASA Pak Alwi tangkap aja Pak, tangkap. Pokoknya kalau ditangkap betul, takbir. Maka saya menyarankan kepada pemerintah, dipatwakan dulu oleh Majelis Ulama Indonesia, siapapun yang ngaku-ngaku cucu Nabi tapi tidak bisa membuktikan, harus dipatwakan termasuk penodaan agama. Dan saya mendorong kepada pemerintah, siapapun yang ngaku-ngaku cucu Nabi tetapi dia tidak bisa membuktikan, maka sebaiknya dipidanakan. Setuju nggak kira-kira? Jadi kami sudah mengirim sejumlah advokat untuk mengawal seorang Mbak Alwi ke Mabes Polri untuk membuat laporan karena sikap rasisnya ini, saudara, sudah lewat batas. Pertama ada caci maki, hinaan, pelecehan, bahkan ancaman sweeping. Kita kirim pengacara, saudara, dan kita kirim Mbak Alwinya untuk melapor. Sampai di sana diskusi lebih dari 4 jam di Mabes Polri, sampai ke mega cybercrime, saudara. Kriminal daripada kriminal cyber, saudara. Enggak dilayani, mereka tolak, saudara, ditolak. Jadi mereka membuat laporan ke Mabes Polri, jadi terkesan ditolak. Gimana nggak ditolak? Orang bikin tesis, berarti dia secara tidak langsung memberitahu kepada kita bahwa itu memang tesis. Makanya nggak ada delik hukum untuk dilaporkan, saudara. Tidak ada indikasi pelanggaran hukum, saudara. Saya ingin protes langsung ke Bapak Kapolri, ada apa? Ini ancaman rasis, melanggar undang-undang. Ini ancaman sweeping, membahayakan keselamatan orang. Ini mengganggu ketertiban umum. Ini membuat kegaduhan. Dan ini disebarluaskan kebencian itu lewat ITE. Ada undang-undangnya semua. Kenapa tidak ditindak? Kalau alasannya belum ada yang lapor, bohong. Kenapa laporannya tidak diterima? Karena Kiai Imad tidak terindikasi melakukan pelanggaran hukum. Seperti kata mereka, rasis, ya kan? Ujaran kebencian, memprovokasi, mengadu domba. Kalau misalnya beneran Kiai Imad adu domba, tentu laporannya akan diterima, saudara. Nah, jadi ini ada apa? Nggak dilayani, ada apa? Apakah ini memang pesanan resim sehingga Kapolri nggak berani? Apakah ini proyek, saudara, dari BEN atau BNPT atau apa? Kita bertanya. Kita tidak menuduh, kita bertanya. Kenapa? Ini bukan menuduh, ini bertanya. Berarti dia takut. Ini bertanya, takut, nggak berani. Bilang aja langsung gitu, nggak berani. Jadi dia pakai cara yang aman, saudara. Ini kita bertanya, bukannya menuduh. Berarti di situ dia takut, saudara. Biar kalian tahu, dia udah ketar-ketir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya, dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Baiklah teman-teman, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya ingin memutarkan sebuah video dari Ustadz Suparman yang menanggapi Habib Rizik Syihab. Jadi beberapa waktu yang lalu di Banten saat ziarah kubro, Habib Rizik Syihab meminta kepada Kapolres yang menghadiri dalam acara tersebut saat ziarah kubro di Banten, meminta kepada Kapolres yang ada di sana untuk menangkap para begal nasab, sehingga direspon oleh Ustadz Suparman dalam video tersebut. Dan di situ juga ada Abah Setu yang menanggapi Habib Rizik Syihab, di mana Habib Rizik Syihab beberapa waktu yang lalu pernah menyuruh untuk kita semua, asah, celurit, parang dan lain sebagainya simpan di rumah, tunggu panggilan jihad. Ya, begitu PKI mau bergerak di negeri kita, kita turun ke jalan, kita sikat. Sehingga direspon dan ditanggapi oleh Abah Setu dalam video tersebut. Mari kita dengarkan videonya seperti apa. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Habib Rizik Syihab menyatakan tangkap semua begal-begal NASA. Istilahnya. Nah di sini kebetulan ada Kapolres nih, masya Allah. Dari awal ikut ngaji, bagus gak? Bagus gak? Nah saya mau titip Pak, tolong Pak, kalau ada fitnah NASA Pak Alwi tangkap aja Pak, tangkap. Pokoknya kalau ditangkap betul,
Maka saya menyarankan kepada pemerintah, difatwakan dulu oleh Majelis Ulama Indonesia, siapapun yang ngaku-ngaku cucu Nabi tapi tidak bisa membuktikan, harus difatwakan termasuk penodaan agama. Dan saya mendorong kepada pemerintah, siapapun yang ngaku-ngaku cucu Nabi tetapi dia tidak bisa membuktikan, maka sebaiknya dipidanakan. Setuju gak kira-kira? Dengar itu, nyuruh-nyuruh aparat polisi nangkep kami, awas berbalik, awas berbalik. Habib Rizik kemudian mengatakan sama Bahar Smith, keturunan Wali Songo terputus 5 abad lebih lamanya, mereka sendiri yang balik terputus 5 abad lebih, Pak. Mereka mengatakan, kata dia apa? Tes DNA, buktikan dengan tes DNA. Nanti kalau tes DNA, kata Habib Rizik ini, DNA dia kemana, DNA Nabi kemana. Sekarang kata-katanya berbalik. Maka mengapa orang kemudian mengaku cucu Nabi? Karena dengan pengakuan tersebut dia bisa mengeksploitasi umat. Kedepannya orang-orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi mesti dipidanakan dengan pidana penodaan agama. Hari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan, simpan di rumah saudara, simpan di rumah. Begitu ada panggilan jihad, coba-coba PKI bergerak di negeri kita, maka semua kita turun ke jalan, bawa senjata kita, habisi antek-antek PKI saudara. Dan mereka selalu berkata tentang apapun pada siapapun, termasuk Habib Rizik kemarin, hati-hati ada PKI tadi semua, hati-hati ada PKI. Jadi selalu maka dia berkata, asah badik, asah golok, asah parang, dan siapkan senjata kalian di rumah dan tunggulah perintah untuk jihad. Ini adalah sebetulnya kalau ini sudah ancaman, ya. Seharusnya kepada Kapolri, kepada pemerintah, jangan biarkan. Dan inilah juga yang pernah dikatakan oleh Gus Dur, maka tidak ada jalan lain, tangkap orang ini satu ini. Dan inilah biang daripada segala biang teror, kerusakan, kerusuhan di Indonesia tadi semua, ya. Dan yang selalu dikatakan adalah menuduh PKI. Padahal kita sudah lihat dalam sejarah kelam bangsa Indonesia, PKI yang pernah terjadi tahun 1963-66 adalah semua yang dari PKI itu Ba'alwi, ya tadi semua. Habib Sukardi di Jawa Timur adalah Habib Muso di Jawa Tengah, Habib Aidit di Jawa Barat, dan Habib Barokah di Kalimantan. Jadi sesungguhnya yang berteriak PKI itu adalah kebanyakan PKI tadi semua. Menuduh tokoh-tokoh NU adalah sebagai PKI. Siapapun yang melawan dia, karena memang strategi Habib Utsman bin Yahya sama. Jadi kelihatannya memang Ba'alwi ini sudah punya metodologi, ya, sudah punya strategi, yang sudah punya rancangan. Yang mana rancangan itu sebetulnya sudah ada dibicarakan dengan Sunokogroyo dan Pandenberg. Ini yang harus dipahami, ya sahabat. Cukup kalian sudah melihat, menyaksikan dan mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman dan Abah Setu dalam video tersebut. Jadi dalam video tersebut itu yang pertama ada Ustadz Suparman yang menanggapi, ya, Habib Rizik Syihab, di mana Habib Rizik Syihab ini beberapa waktu yang lalu saat melakukan ziarah kubro di Banten meminta kepada Kapolres yang hadir dalam acara tersebut untuk menangkap para begal nasab, sehingga direspon dan ditanggapi oleh Ustadz Suparman dalam video tersebut. Dan ada beberapa hal yang dibahas oleh Ustadz Suparman dalam video tersebut, ya. Tidak perlu saya jelaskan lagi, kalian sudah melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman dalam video tersebut. Kemudian di sini saya ingin mengatakan bahwa kalau memang tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu dianggap rasis, memecah belah, mengadu domba, memfitnah nasab orang lain, menghina suatu klan, tentu punya delik untuk dilaporkan. Dan Habib Rizik Syihab sudah pernah mengatakan, menjelaskan bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu sudah dilaporkan oleh seorang Ba'alwi ke Mabes Polri, ya. Namun terkesan laporannya itu ditolak. Kenapa ditolak? Karena Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu tidak terindikasi melakukan pelanggaran hukum. Begitu, ya. Nanti saya tampilkan videonya penjelasan Habib Rizik Syihab yang ada seorang Ba'alwi yang melaporkan Kiai Imad ke Mabes Polri, namun terkesan laporannya itu ditolak, ya. Kemudian yang kedua, dalam video tersebut ada Abah Setu yang menanggapi Habib Rizik Syihab, di mana Habib Rizik Syihab itu beberapa waktu yang lalu menyuruh untuk kita semua, kepada kita semua, ya, asah, celurit, parang dan lain sebagainya, simpan di rumah, tunggu panggilan jihad. Begitu PKI mau bergerak di negeri kita, ya, kita turun ke jalan, kita sikat. Sehingga direspon oleh Abah Setu dalam video tersebut. Ada beberapa hal juga yang disampaikan oleh Abah Setu dalam video tersebut itu terkait menanggapi Habib Rizik Syihab. Kemudian di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa PKI itu sudah ditumpas di masa Orde Baru tahun 65. Kalaupun ada sekarang itu mungkin anak cucu PKI. Masalahnya kita belum melihat, jangankan orangnya, batang hidung aja belum muncul, belum nampak, ya, pergerakan PKI siapa yang memimpin.
pergerakan tersebut. Belum kita lihat sampai detik ini, sampai saat ini. Begitu. Ya, semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Di sini saya bukan bermaksud ingin mengadu domba ataupun memecah belah. Tidak seperti itu. Di sini saya ingin menyajikan informasi, memberikan edukasi. Di sini saya ingin mencari kebenaran, bukan pembenaran. Jadi Ustadz Suparman Abah Setu dalam video tersebut menanggapi Habib Rizik Syihab. Ya, jadi seperti itu. Kalau memang tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dianggap sebuah hal yang rasis, bersifat rasis, memecah belah, mengadu domba, pengancaman dan lain sebagainya, tentu punya delik, bisa dilaporkan. Kalau seandainya Kiai Imad itu terindikasi melakukan pelanggaran hukum, kalau ada misalnya yang melaporkan, tentu bisa diproses. Kemudian Habib Rizik Syihab pernah menjelaskan bahwa sudah ada seorang Ba'alwi yang membuat laporan, melaporkan Kiai Imad ke Mabes Polri, namun terkesan laporannya ditolak. Mari kita dengarkan videonya ini. Jadi kami sudah mengirim sejumlah advokat untuk mengawal seorang Ba'alwi ke Mabes Polri untuk membuat laporan karena sikap rasisnya ini, saudara, sudah lewat batas. Pertama ada caci maki, hinaan, pelecehan, bahkan ancaman sweeping. Kita kirim pengacara, saudara, dan kita kirim Ba'alwinya untuk melapor. Sampai di sana diskusi lebih dari 4 jam di Mabes Polri, sampai ke mega cybercrime, saudara. Kriminal daripada kriminal cyber, saudara. Enggak dilayan. Mereka tolak, saudara. Ditolak. Jadi mereka membuat laporan ke Mabes Polri, jadi terkesan ditolak. Gimana nggak ditolak? Orang bikin tesis, berarti dia secara tidak langsung memberitahu kepada kita bahwa itu memang tesis. Makanya nggak ada delik hukum untuk dilaporkan, saudara. Tidak ada indikasi pelanggaran hukum, saudara. Saya ingin protes langsung ke Bapak Kapolri. Ada apa? Ini ancaman rasis, melanggar undang-undang. Ini ancaman sweeping, membahayakan keselamatan orang. Ini mengganggu ketertiban umum. Ini membuat kegaduhan. Dan ini disebarluaskan kebencian itu lewat ITE. Ada undang-undangnya semua. Kenapa tidak ditindak? Kalau alasannya belum ada yang lapor, bohong. Kenapa laporannya tidak diterima? Karena Kiai Imad tidak terindikasi melakukan pelanggaran hukum. Seperti kata mereka, rasis, ya kan? Ujaran kebencian, memprovokasi, mengadu domba. Kalau misalnya beneran Kiai Imad adu domba, tentu laporannya akan diterima, saudara. Nah, jadi ini ada apa? Nggak dilayani, ada apa? Apakah ini memang pesanan rezim sehingga Kapolri nggak berani? Apakah ini proyek, saudara, dari BEN atau BNPT atau apa? Kita bertanya. Kita tidak menuduh, kita bertanya kenapa? Ini bukan menuduh, ini bertanya. Berarti dia takut. Ini bertanya, takut, nggak berani. Bilang aja langsung gitu, nggak berani. Jadi dia pakai cara yang aman, saudara. Ini kita bertanya, bukannya menuduh. Berarti di situ dia takut, saudara. Biar kalian tahu, dia udah ketar-ketir. Cukup kalian sudah melihat, menyaksikan dan mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab dalam video tersebut. Jadi Habib Rizik Syihab dalam video tersebut menyampaikan, mengatakan bahwasanya seorang Ba'alwi sudah membuat laporan ke Mabes Polri untuk melaporkan ya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, sehingga terkesan laporannya ditolak. Yaitu Habib Rizik Syihab yang mengatakan dalam video tersebut, sehingga direspon oleh TIJ juga dalam video tersebut. Itu menandakan bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak terindikasi melakukan pelanggaran hukum, makanya terkesan laporannya ditolak. Jadi seperti itu. Kalau seandainya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya tesisnya itu dianggap rasis, memecah belah, mengadu domba, pengancaman dan lain sebagainya, kalau ada yang melaporkan tentu bisa diproses, punya delik ya. Jadi seperti itu. Jadi orang itu berhak membuat tesis, membuat penelitian. Orang punya hak asal penelitian tersebut bisa dipertanggungjawabkan ilmiah. Dan Kiai Imad itu siap dipatahkan tesisnya, siap diruntuhkan tesisnya ya. Pihak Rabitah Alawiyah sudah mengundang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani pada tanggal 7 September untuk berdiskusi persoalan nasab di Rabitah Alawiyah. Namun menurut saya pribadi yang saya lihat, Kiai Imad tidak akan datang ya. Kenapa? Karena tempatnya tidak netral. Siapa yang akan menjamin keselamatannya nanti, keamanannya, data-data yang dibawa oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Namun Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani juga mengirim undangan diskusi kepada pihak Rabitah Alawiyah di UIN Wali Songo Semarang pada tanggal 10 September untuk berdiskusi ya, debat secara ilmiah dengan pihak Rabitah Alawiyah ya terkait masalah nasab ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau berdebat itu tempatnya harus netral
ya, di mana tempat yang netral, ya, di mana tempat yang cocok untuk berdiskusi, berdebat secara ilmiah di kampus-kampus, universitas, di kantor Kementerian Agama, MUI dan lain sebagainya, dan harus dikelilingi oleh para akademisi, begitu ya. Nah, jadi seperti itu, kita doakan teman-teman semoga diskusi pada tanggal 10 September nanti di UIN Wali Songo Semarang, ya, persoalan nasab ini bisa dilaksanakan, bisa terjadi tanpa kendala ataupun halangan, biar persoalan polemik nasab ini cepat selesai, ada titik temunya, begitu. Baiklah teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.